Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Nuriska Muayana, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 28B. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang konsep dasar evaluasi pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, tanpa berlama-lama, untuk mengetahui apa sih itu evaluasi pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan tes. Nah, yang pertama yaitu apa sih itu tes? Nah, istilah tes berasal dari bahasa Latin yaitu testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan dari sebuah tanah liat. Nah, istilah ini pada awalnya digunakan dalam bidang sebagai psikologi untuk alasan kejiwaan seseorang. Nah, dalam bahasa sederhananya, tes ini adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dengan benar dan sebagai suatu hasil yang diperoleh sebuah ukuran. Nah, sebagai representasi kemampuan dari seseorang yang menjawab. Dengan demikian dapat disangka bahwa tes merupakan suatu alat ukur yang hasilnya kuantitatif dan jawaban yang benar salah. Serupa dengan mistar sebagai alat ukur panjang dan timbangan sebagai alat ukur berat. Nah, yang kedua yaitu apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah pengukuran, merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dalam arti membandingkan fakta-fakta yang ada dengan kriteria atau satuan dengan kriteria atau satuan ukuran tertentu sehingga sifatnya menjadi kuantitatif. Itu menurut Ari Kunto dan Jabar tahun 2004. Nah, dalam bahasa sederhananya, pengukuran ini dapat dilaksanakan sebagai suatu proses mengukur atau mempersembahkan angka-angka yang merupakan representasi dari atribut sebuah objek ukur. Nah, ilmu tentang pengukuran disebut sebagai psikometri. Nah, yang ketiga itu apa sih itu penilaian? Nah, penilaian atau assessment diserap dari bahasa Inggris yang berbunyi assessment, yang akar katanya adalah assessment, yang berarti penilaian atau menaksir. Nah, menilai berarti mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan mengacu pada ukuran tertentu seperti penilaian baik dan buruk, sehat sakit, pandai bodoh, tinggi rendah, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu apa sih itu evaluasi? Nah, evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluasi, yang berarti akar katanya adalah nilai, yang berarti nilai. Istilah evaluasi pada sebuah tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Nah, evaluasi ini juga merupakan suatu proses yang menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Dalam hal ini melibatkan suatu kegiatan analisis dan interpretasi terhadap suatu informasi yang diperoleh aktivitas mengukur dan menilai menurut Ari Kunto 2005 halaman 2-3. Nah, evaluasi pembelajaran di SD adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa sekolah dasar ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum setelah seorang siswa mengikuti sebuah program pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran secara umum untuk melihat keaktifan seorang siswa dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran yang dimaksud termasuk tujuan, materi, metode, sumber belajar, lingkungan pengelolaan itu sendiri. Nah, tujuan khusus dari evaluasi ini yaitu untuk merangsang peserta didik dalam menempuh program pendidikan,
untuk mencari dan menemukan faktor penyebab yakin dan ketidakberhasilannya suatu peserta didik dalam mengikuti program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluarnya atau cara perbaikannya. Singkatnya, evaluasi sebenarnya bertujuan untuk melihat apa yang terjadi dalam suatu proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran memiliki tiga hal terpenting, yaitu input, transformasi, dan output. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Yang kedua, sumatif. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Yang keempat, evaluasi diagnotis. Nah, selain itu, evaluasi ini juga memiliki beberapa fungsi. Nah, yang pertama yaitu fungsi evaluasi dapat dilihat berdasarkan evaluasi itu sendiri, yaitu yang pertama secara formatif, yaitu memberikan umpan balik atau feedback bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik yang belum menguasai materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu sumatif. Nah, sumatif ini yaitu membaca tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang sudah dipaparkan, menentukan angka sebagai nilai sebagai pembelajaran kelas dan laporan perkembangan. Nah, yang ketiga yaitu diagnostik, yaitu dapat melihat latar belakang peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang terakhir yaitu seleksi dan penempatan, yang dimana hasil evaluasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyeleksi dan menempatkan peserta didik tersebut sesuai dengan minat dan kemampuan. Ya, mungkin cukup sekian video materi tentang konsep dasar evaluasi kali ini. Saya Nuriska Muayana pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.